Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibi Anggraini dari kelas 8D dengan nomor absen 04 SMP Negeri 1 Gabus, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan. Video kali ini saya akan membahas tentang bangun datar. Bangun datar dibagi menjadi 8, yaitu persegi, persegi panjang, segitiga, belah ketupat, trapesium, jejer genjang, layang-layang, dan juga lingkaran. Yang akan saya jelaskan pada video kali ini adalah bangun datar lingkaran, yaitu mengenai unsur lingkaran, luas lingkaran, dan juga keliling lingkaran. Sebelum kita masuk ke pembahasan, menurut kalian apa aja sih barang yang berbentuk lingkaran di sekitar kita? Salah satu contoh benda yang berbentuk lingkaran di sekitar kita adalah roda. Kira-kira ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan lingkaran? Jadi, lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Langsung aja yuk, kita bahas mengenai unsur lingkaran. Lingkaran memiliki 7 unsur. Pertama, ada jari-jari. Jari-jari adalah jarak dari pusat lingkaran ke titik pada lingkaran. Kedua, ada tali busur. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan antara dua titik pada lingkaran. Yang ketiga, ada diameter. Diameter adalah tali busur yang melalui pusat lingkaran. Yang keempat, ada apotema. Apotema adalah jarak tali busur ke pusat lingkaran. Kelima, ada busur. Busur adalah garis lekung yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. 6. Ada juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Yang terakhir, ada tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busurnya. Langsung aja kita ke materi selanjutnya, yaitu keliling lingkaran. Sebelum memasuki materi keliling lingkaran, ada beberapa hal yang perlu kalian ingat, yaitu lambang R merupakan jari-jari. Jari-jari setengah dari diameter. Dan lambang D merupakan diameter. Selanjutnya, yang paling penting dalam lingkaran adalah P. P sendiri bernilai 22/7 atau 3,14. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan nilai Pi 22/7 atau 3,14? Mari perhatikan. Pi digunakan 22/7 apabila nilai jari-jari atau diameternya merupakan kelipatan 7. Ya, kelipatan 7 ada 14, 21, 28, dan seterusnya. Kemudian, Pi menggunakan 3,14 jika nilai jari-jari atau diameter bukan kelipatan 7. Misalnya 5, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya. Lanjut, kita masuk ke rumus keliling lingkaran. Keliling lingkaran jika diketahui jari-jari atau R, maka rumusnya adalah 2 kali Pi dikali R. Kemudian, jika yang diketahui diameter atau D, maka rumusnya adalah Pi dikali D. Mari perhatikan contoh soal berikut. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 14 cm. Tentukan kelilingnya. Langsung saja kita jawab keliling dari lingkaran tersebut. Karena di sini yang diketahui jari-jari, maka rumus yang digunakan adalah 2 kali Pi kali R. Karena jari-jarinya adalah kelipatan dari 7, maka Pi yang digunakan adalah 22/7. Sengaja kita masukkan angkanya, yaitu 2 dikali 22/7 dikali 14. Yang pertama dikerjakan adalah 2 kali 22. Ya, isinya adalah 44. Langsung kita masukkan lagi angkanya, di mana dikali 14 dibagi 7. Di sini 14 dapat dibagi 7. Berapa jawabannya? Yap, 14 dibagi 7 hasilnya adalah 2. Sehingga 44 dikali 2 hasilnya adalah 88. Maka keliling dari lingkaran tersebut adalah 88 cm. Contoh soal berikutnya. Sebuah lingkaran memiliki diameter 10 cm. Tentukan kelilingnya.
Langsung aja kita jawab. Karena di sini yang diketahui adalah diameter, maka rumus yang digunakan adalah pi dikali d. Pi yang digunakan adalah 3,14 karena diameternya bukan kelipatan dari 7. Langsung aja kita masukkan angkanya. 3,14 dikali 10, kira-kira berapa ya jawabannya? Yap, benar. Jawabannya adalah 31,4. Jadi, keliling lingkaran tersebut adalah 31,4 cm. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu luas lingkaran. Perhatikan rumus berikut. Jika yang diketahui jari-jari, maka rumusnya adalah pi dikali r kuadrat. Namun, jika yang diketahui diameter, untuk mencari luas lingkaran adalah 1/4 dikali pi dikali diameter kuadrat. Perhatikan contoh berikut. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 7 cm. Tentukan luasnya. Langsung aja yuk kita jawab. Karena di sini yang diketahui jari-jari, maka kita menggunakan rumus pi dikali r kuadrat. Pi yang digunakan adalah 22/7 karena jari-jarinya adalah 7. Langsung saja kita masukkan angkanya. 22/7 dikali 7 kuadrat. Yang pertama dikerjakan adalah 7 kuadrat. Kira-kira berapa ya hasilnya? Yap, 7 kuadrat atau 7 dikali 7 hasilnya adalah 49. Lalu kita hitung kembali 22/7 dikali 49. Di sini 49 dapat dibagi 7. Berapa jawabannya? Yap, jawabannya adalah 7. Sehingga 22 kali 7 hasilnya adalah 154. Sehingga luas dari lingkaran tersebut adalah 154 cm persegi. Contoh soal selanjutnya. Sebuah lingkaran memiliki diameter 10 cm. Tentukan luasnya. Mari kita jawab. Karena ini yang diketahui diameter, maka rumus yang digunakan adalah 1/4 dikali pi dikali d kuadrat. Sini kita menggunakan pi 3,14. Ya, karena diameternya bukan kelipatan 7. Langsung saja kita masukkan angkanya. 1/4 dikali 3,14 dikali 10 kuadrat. Pertama kita kerjakan adalah 10 kuadrat atau 10 dikali 10. Hasilnya adalah 100. Kemudian kita hitung kembali 1/4 dikali 3,14 dikali 100. Di sini 100 dapat dibagi 4. Hasilnya adalah 25. Langsung kita kalikan saja angkanya, yaitu 1 dikali 3,14 dikali 25. Jawabannya adalah 78,5. Sehingga luas dari lingkaran tersebut adalah 78,5 cm persegi. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli makanan. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.